Shalom saudaraku, kita bersyukur karena hari ini kita memasuki hari yang baru. Yeay, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Nah, seperti yang sudah tertulis di thumbnail, hari ini kita akan merenungkan satu ayat dari Filipi 4 ayat 13. Namun sebelum kita merenungkan ayat ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa yang baik, penuhi hati kami dengan firman-Mu. Karena orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kemanapun ia melangkah diberkati Tuhan. Apapun tanah yang ia injak adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Dalam perenungan kami pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu topik, yaitu bicara tentang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Wow, hebat sekali saudara. Nah, firman Tuhan ini berada di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, ini luar biasa sekali. Surat ini dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Pada waktu itu, Paulus berada di dalam penjara. Mengapa saya memilih ayat ini? Karena ini merupakan satu dorongan buat kita bahwa segala perkara, segala masalah yang kita hadapi itu, kita dapat menanggungnya di dalam Dia. Siapakah Dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara semua, kalau tanpa Dia, maka kita tidak akan mungkin bisa berjalan sampai hari ini. Kalau bukan tanpa Dia, tanpa Yesus, kita tidak akan bisa kuat sampai hari ini. Kalau bukan karena Yesus, kita tidak akan bisa menerima segala sesuatu dengan baik hari ini. Artinya apa? Artinya tidak akan mungkin kita berjalan tanpa Tuhan dalam hidup kita. Kita juga tidak bisa berjalan dengan logika kita. Kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa berjalan karena kepintaran kita. Kita tidak bisa berjalan karena kekayaan kita. Tidak bisa, saudara. Tetapi di dalam Dia, yang Dia di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus, seperti yang kita baca, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Hanya di dalam Dia, Bapak Ibu, kita dapat menanggung segala perkara kita. Makanya tadi di poin yang pertama tadi aku sebutkan bahwa tanpa Dia, maka kita tidak bisa. Kita tidak bisa menanggung. Sebanyak berapapun kekayaan kamu, setinggi berapapun ilmu kamu, setinggi berapapun kepintaran kamu, tetapi tanpa dia, kita tidak bisa melakukan semua itu. Tanpa Dia, kita tidak dapat kekuatan di dalam mengarungi hidup ini. Wow, saudara, betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan itu menanggung segala sesuatunya bagi kita, Dia membuat kita kuat. Artinya, beban kita diambil oleh Dia. Dia mengambil alih di dalam setiap langkah hidup kita. Nah, jadi apabila kalau kita masih hidup, kita masih sempat mendengarkan firman Tuhan, itu artinya masih ada Tuhan Yesus yang dalam hidup kita. Wow, luar biasa banget. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai hari ini Engkau senantiasa bersama dengan aku dan saudara-saudaraku dan siapapun yang menonton tayangan ini. Dia tahu apa yang kau pikirkan. Dia tahu kesedihan hatimu. Dia tahu gundah gulana yang ada dalam pikiranmu. Pokoknya semua apa yang engkau pikirkan, semua apa yang engkau butuhkan, semua apa yang kau iming-imingkan, semuanya Dia tahu. Kalau sekarang ini engkau dalam keadaan sakit, Dia tahu kalau hari ini engkau mengalami sakit. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu mengambil alih di dalam langkah hidup kita. Tetap percaya bahwa Tuhan selalu berada bersama dengan kita. Tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun kita di dalam langkah kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku semua,
Di dalam perenungan ini, saya menitipkan satu poin saja kepada saudara, yaitu janganlah engkau bergantung dengan kekuatanmu, bahkan engkau bergantung dengan kuasa-kuasa lain. Ya, ingat ya, jangan bergantung dengan kekuatanmu sendiri, ataukah engkau bergantung dengan kuasa-kuasa lain, roh setan, roh jahat, apa segala macam. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia tidak happy dengan orang yang bergantung dengan kuasa lain. Karena ketika engkau bergantung dengan kuasa lain, maka kuasa itu akan bisa tumbang di dalam nama Yesus. Kuasa itu bisa kita hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa itu kita bisa putuskan dalam nama Yesus. Seperti di pembacaan kita tadi bahwa segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya di dalam Yesus, Bapak Ibu. Tidak ada nama lain, hanya dalam Yesus. Oke, terima kasih firman Tuhan pagi ini. Berbahagialah kita yang masih sempat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya.